Sanalah yang nantinya turun hujan deras maupun gerimis, yang mana Allah menjadikan acil-acil kada bakumis, yang manis kayu wade lapis, yang senyumnya aduhai romantis, yang rambutnya bagaikan ukiran keris. Tapi sayang banyak lelakian nang mati tragis, gantung diri di pohon manggis, cuman gara-gara melihat nini-nini berkelakuan ia benar nang kayak gadis. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita haturkan kehariban sang junjungan Nabi kita Nabi Muhammad, yang tampan dan juga rupawan, yang ketampanannya melebihi daripada Salman Khan, apalagi Sahrul Gunawan. Salawat yang kedua kalinya kepada sahabat, kerabat, tabi'in dan tabi'at yang mengikuti jejak langkah beliau, mulai zaman unta sampai zaman Honda, mulai zaman kuda sampai zaman Toyota, mulai zaman jahiliyah sampai zaman nungkar jinet sekepeng bahadiah, mulai zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Alhamdulillah, kita masih berada pada bulan apa namanya Pak Bu sekalian? Bulan Oktober. Yang mana pada malam hari ini adalah 26 Rabiul Awal. Dinamakan sebagai tahun apa kelahiran Nabi? Nyaringin tahun apa? Kenapa menyambat gajahnya mencengangi ulun? Nah kayak awak ulun kayak gajah, padahal kayak hadangan. Karena banyak cerita ketika lahir Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ketika Abdullah, sebelum lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad, ini banyak para wanita yang menghendaki cintanya Abdullah. Dari kota sampai ke desa, akan tetapi Abdullah memilih seseorang wanita yang tidak pernah melihat lelaki dan tidak pernah dilihat oleh lelaki. Dan orangnya luar biasa, akhlaknya mulia. Pada akhirnya Abdullah pun tidak lama kemudian mendatanginya dan memberitahukan kepada orang tuanya untuk menikahinya. Ialah yang bernama Aminah. Makanya Bapak Ibu sekalian, punya hendak mencari minantu, cari nang bagus akhlaknya. Ini Abdullah mencari calon pasangan nang bagus akhlaknya. Hati-hati, banyak sekarang calon minantu nang menipu. Datang pina iya pakai Xenia, buliknya diambili pakai supirnya Avanza, dikira sugih benernya lain-lain mobilnya, sekalinya bermodal 50.000 aja ke mana sini, ke Gang Ruhui Rahayu sini, komplek Amanda sini, mulai ke Layan situ, sekalinya bergerak, dikira sugih benar, sekalinya menipu. Kemudian ada juga calon minantu, ditakutin calon mintuha, ujar calon mintuha, apa gawin ikam calon minantu? Ujar calon minantu, gawin ulun di bank, punahap nih, banyak nih gajinya, BNI kah dan namon kah. Sekalinya saban kalian maghrib isya turun ke masjid, sekalinya tugasnya bang maghrib lawan bang isya. Jadi bagus nih kada menipu, bagus jadikan minantu, artinya penyembahyang orangnya. Calon minantu nang kedua apa gawian? Ujar calon minantu nang kedua, gawin ulun di penerbangan. Unahap jua nih pilot kah, pramugaranya kah. Sekali saban kalian bulan maulid hibak jadwal, sekalinya bulan rombongan maulid nang tugasnya penerbangan. Tapi bagus pulang bulan rombongan maulid dijadikan minantu, artinya ketujuh memuji lawan Nabi. Calon minantu nang ketiga menipu, ujar calon mintu apa gawin kami minantu? Gawin ulun jadi minantu di pemburong, unhap jua di pemburong. Sekalinya saban kalian sore tulak ke hutan mencari burung. Sekalinya mencari burung. Jual hasil carilah minantu nang bagus akhlaknya. Mudah-mudahan anak minantu kita soleh-solehah beratan. Pada akhirnya itu pada bulan Rabiul Awal Bapak Ibu sekalian. Ketika bulan Rajab adalah tanda-tanda kehamilan Aminah setelah menikah. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, 4 bulan atau 5 bulan sekitar kurang lebih ada tanda-tanda kehamilan. Sama juga nih penceramahnya nih, 5 bulan sudah, nah 2 bulan lagi mandi-mandi. Kada tahu juga isinya biawak kah, buaya kah. Bahari un hendak banar beotot awak, lalu hendak menungkar susu elmen di minimarket. Pas pajah lampu tak ambil susu Prenagen, susu ibu hamil. Dina hamil nang kayak ini.
bahari kurus saja mamalakan apa jar guru ulun barang siapa nang bertimbangannya di saya masuk ke dalam surga. Berarti timbangan ulun saya lah salah paham, lain timbangan awak tapi timbangan amal nang maulah masuk surga. Maunya timbangan awak nang maulah masuk surga, kasihan nang kurus kemana sih den? Ya mudah-mudahan seberatan masuk surga. Nang kada maaminakan masuk angin. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Akhirnya pada awal Rajab ada tanda-tanda kehamilan Aminah. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ada sampai 9 bulan Nabi Muhammad dalam kandungan. Pada bulan pertama Aminah hamil mengandung Nabi Muhammad, datanglah Adam. Siapa nang dibawa Adam? Apakah nang dibawa Adam Inul? Kenapa jadi taka Inul? Ya laki Inul tuh ngarannya Adam. Adam Suseno ngarannya bisa sengot orangnya. Nabi Adam pada bulan pertama, pada bulan kedua dielangi oleh Nabi Sis. Bulan ketiga Nabi Idris. Bulan keempat Nabi Nuh. Bulan kelima Nabi Hud. Bulan keenam Nabi Ibrahim. Bulan ketujuh Nabi Musa. Bulan kedelapan Nabi Isa. Dan bulan kesembilan seluruh para nabi dan para rasul. Semuanya mengucapkan busyraki ya Aminata ridha wa idza wada'ti ya Aminata fasamihi Muhammadah. Beruntung engkau wahai Aminah pancangan mendapatkan anak yang dipuji di langit dan di bumi. Apabila nanti lahir anakmu ini maka namailah Muhammad. Maka bagus dalam keluarga kita asal ada satu perwakilan yang namanya berbuat Muhammad ataupun Ahmad. Nama ulun Muhammad Maulana Al-Kalayani karena orang Kalayan. Pian orang mana sini? Arruhoi Rahayui tengalih sedikit. Nang Tanyaman itu orang Kuin Al-Kuini. Kenapa jadi nama ulun berbuat Al-Kalayani di ujungnya? Karena nama Ustadz Maulana di Kalayan itu berlima. Ada Maulana Gazi, ada Maulana Ghalib, ada Maulana Hanafi, ada Maulana Kamal, ada Maulana Asam. Digabungkan jadi Maulana Asam Kamal. Lalu jar perguruan ulun seorang Habib Abdul Qadir Al-Kab supaya terbeda dari yang lainnya buati Al-Kalayaninya. Karena beberapa ikung sudah hendak mengundang ulun tersalah alamat. Kenapa? Terdatangi Maulana nang lain. Nah jadi ulun buati Al-Kalayani. Dia mau nyempin hendak mengundang ulun kada buat Al-Kalayani tersalah karena mendatanginya ke Maulana nang lain. Nah jadi walhasil ini buati nama Muhammad ataupun Ahmad. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Busiri, fa innali dimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa awfa khalqi bitimami. Sesungguhnya aku mendapatkan jaminan dari Nabi karena namaku ini sama dengan nama Nabi yaitu Muhammad Al-Busiri. Sidin pun Muhammad Al-Busri ada nama kampung halaman beliau. Jadi bagus dimulai nama anak itu Muhammad ataupun Ahmad. Karena guru jabunnya lahir anak ulun lelaki ulun ngarannya Ahmad. Saya lahir babinian. Nah kayak apa sudah terlihat mengarani Ahmad. Ujar gurunya kau aja mengarani anak babinian Ahmad. Jadi apa? Jadi Ahmadiyah ya gurunya. Yang lahir bubuhan aliran sesat bahari Ahmadiyah. Wah ini macam-macam mengaran digabung-gabungakan. Ada ngaran kampung halaman. Abahnya orang Bali, mamanya orang Kalimantan digabungkan jadi ngaran anak jadi Bakantan. Sekali ditasmiyahi ujar tuan gurunya sama itu Kak Bakantan bin Uwa-Uwa. Lalu jar abahnya perkenalkan kami keluarga Taman Safari Indonesia. Kebun binatang sekali. Ada juga pulang ngaran abahnya Ibas namanya Kokom digabungkan jadi ngaran anak jadi Baskom. Sekali dilihat di kartu keluarga saparanakan ngaran at rumah tangga. Ada Baskom, ada Wancuh, ada Rangsang segalaan. Jadi jar abahnya perkenalkan kami adalah keluarga rak piring. Ada pulang ngaran mamanya Sinta, abahnya Chandra digabungkan jadi ngaran anak jadi Sinchan. Kemos pulang tokoh kartun. Saya dilihati ngaran kakaknya Doraemon, ngaran adik pahalusnya Dorayaki. Jadi ada orang buaya hanya lahir anak langsung takajut karena hanya raja keluar daripada parut mamanya langsung berserudung. Dilihat oleh abahnya, jangan aku berserudung. Dilihat oleh mamanya nang melahirkan, ujar mamanya, ini lain serudung tapi selalu dalamku kan kata macul haratan melahirkan. Ke atas ya, ke atas. Nah jadi walhasil Bapak Ibu sekalian itu apa namanya tadi takajud.
sekalian sahur dalam umahnya kadang mancul. Akhirnya bakalahi berdua laki bini gara-gara marani anak. Ujar abahnya ngarani anaknya tadi Maryam karena bebinian. Ujar mamanya jangan Maryam kegonolan ngarani pistol aja tak halus pada Maryam. Lalu ujar tuan gurunya supaya kada bakalahi berdua laki bini gabungakan dia keduanya. Jadi apa? Jadi Mariatol. Gabungan antara Maryam dan pistol. Hadirin hadirat muslim muslimat rahimakumullah. Kemudian ketika lahir Nabi kita Nabi Muhammad, ada perempuan-perempuan yang dimuliakan Allah yang dihadirkan ketika lahir Nabi Muhammad. Siapakah dia? Ialah Sayyidatuna Maryam wa Sayyidatu Asiyah. Sayyidatuna Maryam dihadirkan dengan berkat beliau sabar atas puji celak, sambatan dan caci makian, fitnahan, gibahan masyarakat. Maka pada akhirnya beliau dijadikan ratu bidadari surga. Maka siapa saja para perempuan yang sabar atas sambatan orang, sambatan warga, sambatan masyarakat, fitnahan, gibahan, atau orang menggibah kita bebelakangan, berarti kita tandanya kita terdepan. Maka hendaklah sabar. Nanti masuk ke dalam surga pimpinannya ada Sayyidatuna Maryam dan Sayyidatuna Asiyah. Dihadirkan Sayyidatuna Asiyah. Kenapa dihadirkan? Karena berkat sabar dengan perilaku suaminya. Suaminya pengasaran, suaminya pengarasan. Syukur pengarasan. Jangan kada mau pengarasan, kada mau jadi anak pulang, dipaksakan timbul dibawa oleh nang bininya ke Pangambangan, Batangkir. Nah, walhasil mudah-mudahan kita sehat afiat dan beratahan. Amin. Nah, jadi walhasil ibu-ibu sekalian, hendaklah kita ketika kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bergembira. Meskipun sebenarnya tidak perlu kita ketika memperingati peringatan Maulid Nabi ini dengan dalil yang sahih, tapi perlu dengan hati yang sahih, kecintaan yang mendalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal juga ada hadis sahih dalam hadis sahih Bukhari bahwasanya Abu Lahab diringankan siksaannya dengan berkat bergembira dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah lagi sebagai umat Nabi Muhammad bergembira memperingati, mengumpulkan dana, harta, jiwa dan raga, tenaga untuk peringatan Maulid Nabi, maka ini bakalan dihindarkan dari adab kubur. Bahkan orang tua yang kita sudah meninggal dunia, orang tua kita sudah meninggal dunia, ketika kita berkumpul di sini, mereka juga mendapatkan kegembiraan karena ada perwakilan daripada darah daging mereka menghadiri peringatan Maulid Nabi. Kita berkumpul bergembira pada malam hari ini, mereka pun berkumpul juga dalam kubur mereka bergembira karena kubur mereka didatangi oleh Nabi. Mudah-mudahan yang meninggal dunia dapat rahmat berataan, dapat syafaat daripada Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Karena dirasakan Bapak Ibu sekalian, apa saja yang dikerjakan oleh anak akan berimbas orang tuanya dalam kuburnya. Makanya jar abah guru kita, banyak orang tua yang setelah meninggal dunia kebanyakan berisian amal ibadah. Ternyata ini adalah amal ibadah anaknya yang juga diberikan kepada orang tuanya tanpa mengurangi pahala anaknya. Ada juga pulang kuitan imbah dikuburakan saya tak berikit dalam kuburnya. Sekalinya dirasakan kelakuan anak nang maolah kuitannya tak berikit dalam kuburnya, anaknya ketujuh melempok di dunia. Akhirnya nang kuitan tak berikit juga dalam kuburnya. Ada juga pulang orang bah dikuburakan sekali malam kuburannya bernyanyi orang bedangdutan. Ajar orang sewaktu hidup di dunia ketujuh bedangdutan. Sekali dibongkar orang isuknya radio tukang gali kubur ketinggalan. Diwal hasil mudahan selamatan dalam kubur berataan. Amin. Dalil yang kedua memperingati Maulid Nabi, Nabi Muhammad biasanya puasa hari Isnin, hari Senin. Ditanya oleh para sahabat, wahai Nabi Muhammad, kenapa engkau puasa pada hari Senin? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, fihi wulidtu, pada hari Senin aku dilahirkan. Maka jikalau kita ditanya siapa orang yang pertama kali memperingati Maulid Nabi, maka jawabannya ialah Nabi kita sendiri. Karena setiap hari Senin seminggu sekali Nabi memperingati hari kelahirannya dengan berbuat kebaikan, ialah dengan cara berpuasa. Maka bagus diamalkan puasa Senin dan Kamis. Kenapa temannya Kamis? Dikarenakan angkat amal ibadah ke hadrat Allah setiap hari Kamis menjelang malam Jumat. Maka aku suka kata Nabi Muhammad, ketika amal ibadahku diangkat ke hadrat Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Orang yang mengamalkan puasa Senin dan Kamis maka akan dihilangkan daripada penyakit mah kronis. Ini biasanya yang banyak penyakit mah ini perempuan. Walaupun laki pernah juga bisa penyakit mah.
Kenapa jadi orang banyak penyakit mah? Karena makannya baarit. Orang makan besendoknya baarit, kenapa dia sakit? Artinya kada hendak keluar duit, akhirnya berhemat luar biasa. Pagi kada hendak nukar nasi kuning karena bakal keluar duit, lalu wae menukar energen nang termurah supaya siangnya kada lapar, minum energen. Kemudian pulang siang koler juga menukar nasi bungkus pulang, nukar ya oke jadi drink penunda lapar. Malamnya kada sing makanan pagi dan siang, akhirnya